warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman, NIM A111222040 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2022. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Bapak Taufik Eka Riandana, Esos MPD. Mohon izin Pak, saya ingin mempresentasikan tugas saya yang berjudul Ada Apa Dengan Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan inti dari tugas saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang bentuk pemerintahannya republik. Yang kedua, sistem negara kesatuan. Yang ketiga, sistem negara presidensial. Yang keempat, sistem negara demokrasi. Dan yang terakhir, yang kelima, Indonesia mempunyai ideologi yaitu Pancasila. Jika kelima tersebut digabungkan, maka akan bermakna dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dengan sebuah sistem yang ada dan yang sah, serta menyatu bersama dengan Pancasila. Oke, mari kita bahas. Di dalam tugas saya terdapat 8 bagian utama yang akan kita bahas pada tugas kali ini. Yang pertama, bendera Indonesia. Yang kedua, sistem pemerintahan. Yang ketiga, logo Pancasila. Yang keempat, struktur lembaga Indonesia. Yang kelima, foto presiden dan wakil presiden Indonesia. Yang keenam, masalah yang terjadi di Indonesia. Yang ketujuh, harapan perubahan ketika masalah ini terselesaikan. Dan yang terakhir, kedelapan adalah siapa the next presiden 2024. Mari kita kembali ke judul. Ada apa dengan Indonesia? Jika bertanya soal itu dan keadaan negara kita seperti saat ini, saya yakin dan percaya bahwa mayoritas masyarakat Indonesia pasti berpikir bahwa negara kita sedang terjadi kekeliruan, tragedi, dan masalah. Seperti yang kita ketahui saat ini, negara kita, Indonesia, sedang banyak terjadi suatu permasalahan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri dan juga lembaga-lembaga itu sendiri. Dan juga permasalahannya beragam. Terus terjadi permasalahan yang sangat jelas serta diyakini oleh masyarakat sebagai kejadian yang realita beserta fakta. Menurut Databox, dan saya juga sepakat dengan hal ini, tentang permasalahan yang ada di Indonesia, ada 10 di tahun 2022 dengan kasus permasalahan yang tertinggi. Yang pertama, bisa kita lihat, korupsi. Yang kedua, harga kebutuhan pokok. Yang ketiga, krisis ekonomi. Yang keempat, kualitas pendidikan. Yang kelima, pengangguran. Yang keenam, kebijakan pemerintah. Yang ketujuh, penegakan hukum yang tidak adil. Yang kedelapan, kemiskinan merajalela. Yang kesembilan, krisis moralitas. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah intoleransi. Dari sini, kita berspekulasi bahwa 10 permasalahan ini harusnya bisa diselesaikan oleh lembaga pemerintah. Akan tetapi, ada berbagai masalah itu dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Yang paling tinggi kasusnya adalah korupsi, yang seharusnya pemerintah mengatasi, malah merekalah yang melakukannya. Di dalam tugas saya, ada sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dan juga lembaga-lembaga yang ada untuk membenahi keberlangsungan negara kita yaitu Indonesia. Bisa kita lihat, terdapat lembaga-lembaga dan struktur ketatanegaraan. Tadi kita sudah berbicara mengenai 10 permasalahan yang ada di Indonesia. Jadi kita akan membahas lagi mengenai apa yang diharapkan untuk perubahan tersebut. Yang pertama, agen perubahan. Yang kedua, regenerasi yang berkualitas. Yang ketiga, berharap semua masalah yang terjadi itu bisa terselesaikan dan menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir adalah menuju Indonesia maju. Negara kita sudah berumur 76 tahun dan semakin bertambahnya usia, maka bisa dibilang semakin berkembang negara kita, semakin maju negara kita. Akan tetapi ya, bisa kita lihat sekarang ini banyak masalah yang terjadi dan kita
memohon dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar di tahun-tahun yang akan datang negara kita bisa menjadi negara yang bisa menuju perubahan-perubahan yang positif. Dibutuhkan pemimpin yang bijak dan paham akan makna ideologi kita, yaitu Pancasila, dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Indonesia. 2024 sudah tidak lama lagi. Sudah saatnya kita memilih untuk perubahan yang lebih baik untuk Indonesia maju. Sekian dari saya, salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.